Minder itu adalah sebuah aplikasi perjodohan, itu Tinder. Minder itu adalah sebuah kondisi di mana kita mangap itu mingkem. Minder sering sekali kita dengar ya, maksudnya ada orang, aduh saya minder bergaul dengan dia karena dia lebih cantik dari kita. Aduh saya minder bergaul dengan mereka karena mereka itu anaknya pinter-pinter. Ya, saya minder bergaul sama mereka karena mereka itu anaknya orang-orang kaya. Saya minder bergaul dengan mereka karena anak-anaknya berprestasi dan sedangkan saya tidak berprestasi. Nah, kalau kita mau lihat arti kata minder sebenarnya gitu ya, arti kata minder ini adalah suatu perasaan di mana kita merasa kita tidak lebih baik daripada orang lain. Ya kita sudah sering dengar lah, apapun deskripsi mengenai kata minder ini itu sebenarnya hal yang bisa sangat merusak kalau saya bilang. Kenapa? Karena dia menggerus rasa percaya diri gitu ya. Nah sekarang kunci sukses adalah bagaimana kita bisa punya rasa percaya diri yang tinggi. Kenapa kita harus punya rasa percaya diri tinggi? Gini, bedakan antara percaya diri dan sombong. Ya, kalau sombong adalah kondisi di mana kita berfokus pada kelebihan kita dan berfokus pada kelemahannya orang. Tapi kalau percaya diri itu kita berfokus pada kelebihan kita dan menghargai kelemahan orang. Itu bedanya gitu. Jadi percaya diri ini banyak orang bilang terlalu pede sih lu, terlalu pede sih lu. No, pede ini dalam konotasi yang sangat positif sekali. Kalau kita, bagaimana orang bisa percaya dengan kita kalau kita tidak punya rasa percaya diri gitu? Bagaimana orang bisa percaya dengan kita kalau kita sendiri tidak percaya dengan diri kita sendiri gitu? Nah seperti itu, bagaimana orang bisa kagum dengan kita kalau kita sendiri tidak kagum dengan diri kita sendiri? Jadi minder ini itu adalah sebuah kondisi di mana kita merasa selalu di bawah tekanan, di bawah orang lain. Akhirnya apa? Mental kita itu kena gitu loh. Seseorang yang mempunyai rasa minder yang akut gitu ya, rasa minder yang akut itu sangat susah sekali berkembang. Kenapa? Karena mau ngapa-ngapain itu selalu melihat orang lain. Mau ngapa-ngapain, misalnya dia mau nulis nih, dia mau nulis blog atau mau buat vlog atau mau membuat sesuatu, dia selalu merasa, aduh nanti diketawain orang, nanti orang ketawain, nanti jadi ini, nanti jadi itu. Dia mau ngapa-ngapain selalu melihat orang lain yang lebih bagus dari dia gitu loh. Makanya dia susah sekali berkembang. Nah orang-orang minder ini adalah orang-orang yang mempunyai egosentris yang tinggi gitu. Kalau umpamanya sesuatu hal yang tidak bagus terjadi dengan dia akan menyalahkan orang lain. Dia akan selalu menyalahkan orang lain. Orang-orang minder ini selalu memposisikan diri sebagai korban. Orang lain yang salah, orang lain yang keliru, orang lain yang tidak tahu, orang lain yang tidak mengerti. Nah seperti itu. Jadi apa? Orang-orang minder ini adalah orang-orang yang cepat sekali menyerah ya, cepat. Ini orang-orang yang sangat cepat sekali menyerah gitu. Kenapa? Karena dipenuhi dengan rasa minder tadi gitu. Nah seperti itu. Penyebab rasa minder ya, penyebab seseorang itu menjadi minder itu terlalu banyak faktor sebenarnya ya, terlalu banyak faktor ya. Misalnya faktor ras gitu ya, faktor status sosial keluarga ya, faktor fisik gitu ya, faktor inputan orang tua waktu masa kecil gitu ya. Orang tua itu apapun yang anaknya lakukan, anaknya itu tidak pernah lebih baik daripada orang lain, selalu membanding-bandingkan, coba lihat anaknya itu, coba lihat anaknya itu, sehingga apapun prestasi anaknya itu tidak lebih baik daripada orang lain. Nah atau mungkin juga kondisi dari lahir, mungkin dia yatim piatu, dia tidak punya orang tua sehingga dia hidup tergantung dengan orang lain. Ya banyak sekali
kondisi-kondisi yang menyebabkan orang menjadi minder gitu ya. Tapi kita tidak perlu membicarakan bagaimana masa lalunya tersebut ya. Vlog ini bertujuan untuk bagaimana orang minder itu bisa menjadi orang yang percaya diri, sehingga dengan percaya diri itu dia bisa meraih kesuksesannya ke depan. Nah, makanya saya selalu bilang, dan saya banyak baca di referensi-referensi buku gitu ya. Orang-orang minder ini kalau dia mau merubah rasa minder dia ya, banyak sekali orang-orang minder gitu yang sekarang jadi sukses. Misalnya para legend-legend gitu ya, Warren Buffett ya, orang terkaya nomor 3 pada tahun 2014 di dunia. Ada juga Michael Jordan, Anda tahu ya, ada Michael Jordan ya, banyak ya, mereka merubah rasa minder mereka menjadi sebuah kesuksesan. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih minder terus? Anda akan jalan di tempat gitu ya. Nah, kalau Anda takut melangkah, Anda nggak akan bisa, Anda akan bisa tahu bagaimana jalan Anda gitu loh. Hidup itu hanya satu kali. Jadi kalau waktu per hari Anda itu dipenuhi dengan rasa minder, Anda nggak akan pernah berkembang. Anda akan jalan di tempat, orang lain sudah di bulan, Anda dipenuhi rasa minder, Anda tidak pernah jalan gitu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengatasi rasa minder? Ada beberapa tips dari kami ya, bagaimana caranya bisa mengatasi rasa minder ini. Berpikirlah selalu positif ya, selalu berpikir positif ya. Satu hal yang Anda harus camkan, tidak ada kehidupan yang positif yang dihasilkan dari energi dan pikiran yang negatif. Saya ulang, tidak ada kehidupan yang positif yang dihasilkan dari energi dan pikiran yang negatif. Energi dan pikiran negatif, segalanya akan jadi negatif. Energi dan pikiran positif, segalanya akan jadi positif ya. Jadi Anda harus selalu berpikir positif. Berpikir positif tentang apa? Tentang diri Anda dan tentang orang lain sekitar Anda. Selalu mengucap syukur ya, selalu berpikir positif. Yang kedua adalah hadapi rasa takutmu ya. Saya cuma kasih tahu sama Anda, semua orang-orang berani di dunia ini adalah orang-orang takut yang mau melakukan sehingga berani ya. Jadi kita semua itu sebenarnya penakut ya, cuman ada orang yang tetap dengan ketakutannya dan ada orang yang keluar dari ketakutannya untuk menuju zona berani. Dia kalahkan semua ketakutannya sehingga dia menjadi berani. Sedangkan orang takut ini ya, dia takut untuk melangkah gitu. Sedangkan orang-orang berani ini mungkin pada saat dia melangkah dia gagal, tapi dia belajar dari kegagalannya sehingga dia sudah jauh di depan. Sedangkan orang-orang yang minder ini, yang rasa takutnya ini tetap di tempat ya, tetap di tempat gitu. Dan yang pasti dia akan menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi kalahkan rasa takutmu. Yang ketiga adalah hargai dirimu. Semua manusia, semua insan manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini, sebagai makhluk tertinggi di muka bumi ini, sebagai khalifah di muka bumi ini. Diciptakan, didesain oleh Tuhan, didesain oleh Allah itu dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Didesain oleh Allah ini sesuai dengan tujuannya ke depan. Tidak ada manusia yang hidup itu atau yang lahir itu semua copy paste. Tidak ada. Kita didesain untuk hidup, tinggi badan, berat badan, dan semuanya yang terjadi dengan kita itu didesain mau jadi apa kita ke depan, karena semuanya sudah didesain sama Tuhan. Jadi hargai dirimu ya. Kita semua ini diciptakan dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ingat Bapak Ibu semuanya, tidak ada kebahagiaan yang datang kepada orang-orang yang tidak menghargai dirinya dan tidak mau bersyukur dengan apa yang terjadi dengan dia. Yang keempat adalah kenali dirimu. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Kalau dalam agama saya ada hadis Nabi mengatakan seperti ini. Kenali dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Berat ini. Simple, tapi maknanya itu dalam banget. Dengan kita mengenal Tuhan kita, dengan kita mengenal Tuhan kita akan tahu dari mana kita berasal, kita akan tahu bagaimana kita, dan kita akan sangat sekali bersyukur gitu ya. Kenali dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Yang kelima adalah atasi kelemahanmu. Apa kira-kira kelemahanmu dalam bergaul? Misalnya kelemahanmu itu misalnya
mereka lebih pintar daripada Anda. Ya sudah, Anda harus belajar gitu. Anda harus tahu gitu bagaimana menutupi kelemahan. Jangan kelemahan itu dijadikan sebagai alasan untuk tidak mau bergaul dengan orang lain. Atasi kelemahanmu, diatasi. Anda bisa mengevaluasi diri kok. Selalu tanya sama orang, kira-kira saya ini lemahnya di mana ya? Saya salahnya di mana ya? Apa yang harus saya lakukan ya? Kenapa kok saya begini? Selalu evaluasi diri. Walaupun memang orang-orang minder ini orang-orang yang tidak mau dikritik. Kenapa? Karena dia selalu menyalahkan orang lain. Nah, ini yang sudah harus mulai Anda lakukan. Tanyakan sama orang-orang terdekat. Kira-kira bagaimana saya biar saya bisa menutupin kelemahan saya? Apa kelemahanmu? Misalnya, teman pasti bilang begini, kamu sih makanya teman-teman menjauh, soalnya badanmu bau ketek. Kamu sih nggak nyambung kalau diajak ngomong. Kamu sih, ya akhirnya kita tahu, oh akhirnya kita mulai menutupi kelemahan, kita mulai belajar bagaimana caranya umpamanya supaya badan kita tetap wangi, kita mandi, kita memperhatikan diri kita. Ya, salah satu wujud rasa syukur dengan bagaimana kita adalah kita merawat badan kita gitu, kita merawat diri kita. Nutrisinya itu nutrisi otak sama nutrisi badan fisik. Nah seperti itu. Jadi atasi kelemahanmu. Dan yang terakhir adalah lupakan masa lalu. Ya, tidak penting masa lalu, tidak penting masa lalu. Yang penting adalah masa depan. Apapun yang terjadi dengan masa lalu itu adalah tangga menuju masa depan kita sekarang. Apa yang terjadi dengan kita dulu itu adalah kita sekarang. Itu adalah kita sekarang. Jadi kita tidak mungkin menyalahkan masa lalu. Kita tidak mungkin menyalahkan masa lalu. Dari masa lalu itulah apa yang terjadi dengan kita sekarang. Jadi sudahlah, lupakan masa lalumu dan tatap ke depan. Apa yang Anda harus lakukan ke depan? Apa yang Anda harus perbuat untuk diri Anda, untuk keluarga Anda, untuk agama Anda, untuk negeri ini ke depan gitu. Jangan cuma hidup seperti air mengalir. Ya, setahu saya hidup seperti air mengalir itu ya cuman kotoran dan ikan mati gitu ya. Jadi memang betul-betul berbuat, karena hidup itu cuma satu kali itu harus yang terbaik dan berarti bagi kita semuanya. Dan juga bagi orang-orang minder ini, kalau saya bilang, satu, stop mengeluh. Ya, stop mengeluh, tutup mulutmu untuk sebuah keluhan, tahan dirimu untuk selalu mengeluh. Kenapa? Karena mengeluh itu akan selalu menghasilkan pikiran-pikiran yang sangat negatif. Anda selalu mengeluh, otak merekam, akhirnya apa? Oh iya, misalnya saya jelek, otak merekam. Akhirnya otak bilang, oh iya memang kamu jelek. Nah seperti itu. Jadi stop untuk mengeluh. Ngapain Anda minder? Apa yang membuat Anda minder sekarang? Apakah minder bisa membuat Anda kaya? Apakah minder itu bisa bikin nanti orang tua Anda bisa naik haji? Apakah minder itu bisa membuat teman-teman sekitaran Anda sukses? Apakah minder itu bisa membuat Anda di tempat kerja Anda bisa sukses? Apakah minder itu bisa membawa rezeki yang banyak bagi Anda? No. Makanya kalau Anda tahu kelemahan Anda dirasa minder, Anda perbaiki. Minder ini hanyalah sebuah kondisi psikis yang bisa diperbaiki. Ingat, Warren Buffett ini orangnya minderan. Michael Jordan orangnya minderan, tapi mereka bisa mengatasi rasa mindernya dan mereka menjadi orang sukses sekarang. Konsep sukses dulu yaitu adalah buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul itu akan menentukan masa depan Anda. Kalau sekarang ada 3. Buku apa yang Anda baca, dengan siapa Anda bergaul, dan dengan siapa akun yang Anda follow, itu akan menentukan jadi apa Anda 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, jangan minder. Ya, tantang diri Anda untuk bergaul dengan yang lebih hebat daripada Anda. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau Anda bergaul dengan ayam, Anda akan jadi ayam. Kalau Anda bergaul dengan elang, ya Anda akan jadi elang. Nah seperti itu, Anda akan hidup dengan cara elang. Anda akan melanglang buana, terbang kemana-mana. Anda akan menjadi hewan yang luar biasa sekali. Ya, kalau Anda jadi ayam, Anda nggak kemana-mana. Maksudnya begini, kalau Anda minder, Anda akan bergaul dengan sepantaran Anda. Tapi kalau Anda tantang diri Anda, keluar dari rasa minder, keluar dari zona minder, Anda akan bergaul dengan orang lain, Anda akan bergaul dengan orang-orang sukses. Insya Allah 1, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, Anda akan jadi orang-orang sukses berikutnya. Jadi pergaulan itu penting. Jadi naikkan kastamu, hilangkan rasa minder. Rasa minder hanya membuat
orang kehilangan rasa syukur. Tapi rasa percaya diri adalah wujud dari bersyukurnya Anda kepada diri Anda, sehingga Anda mau menantang dunia, sehingga 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, Anda dari seorang yang minder menjadi seorang yang percaya diri. Saya yakin Anda bisa, yang penting Anda belajar untuk bagaimana mengatasi rasa minder. Demikian vlog ini dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.